Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6111 sampai 6120. Mata kedua polisi itu masih kosong, tetapi ekspresi mereka sangat tegas dan mereka menganggukkan kepala dengan hormat. Ingat, Victoria mengabaikan mereka, berbalik dan keluar dari rumah sakit. Tyrion sedang menunggu di luar rumah sakit. Ketika dia melihat Victoria keluar begitu cepat, dia dengan cepat melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Ying, mengapa kamu keluar begitu cepat? Apakah kamu menemukan petunjuk?" Victoria menggelengkan kepalanya dengan muram. Sekarang dia merasa segalanya tidak mungkin dilakukan. Tetapi dia tidak bisa menyerah. Dia dengan dingin berkata kepada Tyrion, "Pergi dan beritahu Joshua Wu dari rumah gubernur kiri. Perintahkan dia untuk memobilisasi semua jaringan intelijen istana gubernur kiri di Amerika Serikat. Temukan keberadaan Jaime, Senior Zoro, dan pedagang barang antik dengan segala cara. Jika ada yang bisa ditayangkan, saya akan memberi hadiah besar." Tyrion buru-buru berkata, "Oke, Tuan Ying, saya akan mengalami kejadian sekarang." Setelah itu, Tyrion bertanya lagi, "Tuan Ying, apakah menurut Anda memerlukan bawahan untuk mengatur hotel untuk menginap?" Victoria menggelengkan kepalanya, menunjuk ke Starbucks di seberang jalan dan berkata, "Pergi ke sana. Saya ingin secangkir kopi." Tyrion dengan cepat mengikuti Victoria di seberang jalan, datang ke gerai Starbucks dan menemukan tempat duduk dekat jendela untuk duduk. Setelah itu, Tyrion dengan rajin memesan secangkir es americano untuk Victoria, membawa ke Victoria dengan hormat, dan kemudian berkata, "Tuan Ying, Joshua sudah mulai mengambil tindakan." "Oke," Victoria mengangguk, dan cangkir itu kopi. Dipesan tetapi tidak diminum. Dia terus melihat melalui jendela gedung rumah sakit Manhattan di luar jendela. Segera setelah itu, dia melihat seorang polisi keluar berlari dengan tergesa-gesa. Itulah yang dia minta sebelumnya. Melihat orang lain berlari menuju Starbucks di mana dia berada, dia tiba-tiba merasa senang dan berpikir, "Mungkin saya akan menemukan petunjuk." Memikirkan hal ini, Victoria diam-diam melafalkan formula ajaib di dalam hatinya dan melepaskan sedikit energi spiritual. Semua tamu di Starbucks langsung dikendalikan olehnya, menutup mata dan menutup telinga terhadap semua yang dia katakan. Segera, polisi itu berlari ke Starbucks. Ketika dia melihat Victoria, dia segera berlari ke arahnya dan berkata dengan hormat, "Kami baru saja mengkonfirmasi sesuatu." Victoria berkata dengan dingin, "Cepat bicaralah." Polisi itu berkata dengan jujur, "Beberapa pasien melaporkan bahwa mereka mendengar suara helikopter di atas rumah sakit pagi ini." Victoria mengerutkan keningnya. Mungkinkah mereka melarikan diri dengan helikopter? Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Tyrion di samping, "Beritahu Joshua. Periksa secara menyeluruh semua helikopter milik keluarga Aker untuk melihat helikopter mana yang mengunjungi rumah sakit Manhattan pagi ini." Area utama yang dicakup oleh rumah gubernur kiri adalah Amerika, dengan Amerika Utara sebagai prioritas utama dengan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Keluarga Aker sendiri adalah keluarga terbesar kedua di Amerika Utara. Dan Jaime Cheren telah menjadi agen rahasia di perkumpulan penghancuran King selama bertahun-tahun. Jadi mereka tahu segalanya tentang situasi keluarga Aker. Victoria meminta mereka untuk menyelidiki helikopter keluarga Aker, dan mereka segera memusatkan perhatian pada perusahaan umum penerbangan keluarga Aker. Joshua memberi perintah, lebih dari 1.000 survei dari kantor gubernur tentara kiri yang tidak aktif di Amerika Serikat dan telah diam selama beberapa hari diberangkatkan. Sejumlah kecil dari mereka mulai mencari petunjuk tentang Jaime dan Tuan Zoro. Sementara lebih banyak orang menyusup ke seluruh New York untuk mencari petunjuk tentang barang antik curian keluarga Rothschild. Pada saat yang sama, pengintaian yang paling dekat dengan perusahaan penerbangan umum telah pergi ke lokasi perusahaan penerbangan umum secepat mungkin untuk melakukan penyelidikan. Pramuka adalah wawancara yang berafiliasi langsung dengan Istana Gubernur Angkatan Darat kelima pada dinasti Qing, dan merupakan saluran penting untuk memperoleh intelijen di Istana Gubernur Angkatan Darat kelima.
Setiap pramuka telah menjalani pelatihan yang sangat profesional dan ketat oleh perkumpulan penghancuran King, dan mereka semua harus meminum racun untuk memastikan kesetiaan mereka kepada perkumpulan penghancuran King. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pengintaian terdekat telah menggali lokasi perusahaan navigasi umum keluarga Aker. Tidak masalah jika kita pergi ke sana. Para pengintai segera menemukan bahwa kebakaran terjadi di perusahaan navigasi umum keluarga Aker tadi malam. Dan apinya sepertinya baru padam belum lama ini. Setelah melakukan penelusuran, mereka mengetahui bahwa terjadi kebakaran di salah satu hanggar helikopter pada dini hari. Satu helikopter musnah dalam kebakaran tersebut. Tidak ada jiwa korban di lokasi kejadian. Pramuka menyadari bahwa masalahnya tidak biasa dan segera melaporkan kabar tersebut kepada atasannya. Setelah kantor gubernur Kiri mengetahui berita tersebut, sambil menyampaikannya kembali kepada Tyrion, dia segera mengaktifkan agen rahasia otoritas tinggi yang disembunyikan di Majelis Negara bagian New York untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang situasi kebakaran. Setelah Tyrion menerima berita tersebut, dia melapor kepada Victoria dengan ekspresi serius. Yang mulia, kantor gubernur Kiri telah menerima kabar. Kebakaran terjadi di perusahaan penerbangan umum tempat keluarga Aker berlokasi di New York pada awal pagi. Menghancurkan sebuah helikopter. Tetapi belum ada korban yang ditemukan. Victoria segera mengerutkan keningnya dan berkata dengan tegas, kebakaran lagi. 20 tahun yang lalu, Curtis dan Ashley juga tewas dalam kebakaran. Sampai hari ini, saya tidak ada cara untuk menentukan siapa yang mati dalam kebakaran itu. Satu orang, atau apakah mereka berdua? Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan ekspresi muram. Api Curtis tidak dapat memastikannya. Kali ini, mereka ingin aku tidak punya tempat untuk memulai. Jika kebakaran ini tidak ada yang mati kali ini, mengapa pihak lain menyalakan api ini? Tyrion mengangguk. Kebakaran di hanggar pasti bukan suatu kebetulan. Itu pasti untuk menutupi beberapa petunjuk. Setelah itu, dia berkata dengan ekspresi serius. Saat itu gratis, pihak lain menghancurkannya secara langsung. Seluruh tambang hilang tembaga. Jika waktu tidak terburu-buru, mereka mungkin tidak akan meninggalkan bagian tubuh kita senior Jotun. Terakhir kali terjadi ledakan. Kali ini terjadi kebakaran. Tampaknya situasinya tidak optimis. Victoria segera bertanya, apakah ada petunjuk lain? Tyrion berkata dengan tergesa-gesa. Kembali ke Tuan Ying, Joshua telah mengaktifkan penyamaran tingkat tertinggi. Pasti akan mengetahuinya secepat mungkin. Victoria mengangguk ringan dan berkata dengan dingin, perintahkan semua pengintaian dari rumah gubernur tentara kanan yang ditempatkan di Eropa tiba di New York secepatnya. Semua pasukan dari tentara tengah, tentara depan, dan tentara belakang rumah gubernur telah memasuki kesiapan tempur tingkat pertama dan akan tiba di New York sebelum tengah hari besok. Saya ingin melakukan pencarian karpet di New York dan harus mengirim orang untuk menemukan petunjuk tentang barang antik. Tyrion segera berkata, saya patuh. Pengintai New York dengan cepat menemukan beberapa petunjuk berharga. Petunjuk pertama adalah bahwa sistem pengawasan perusahaan navigasi umum diarahkan tadi malam. Memerintahkan semua untuk ditutup, sehingga tidak ada catatan pemantauan yang tersisa di dalam perusahaan umum penerbangan. Dan orang yang diperintahkan penutupan untuk mengingatkan ternyata adalah Jamie sendiri. Segera setelah itu, pengintaian di lokasi perusahaan penerbangan umum mengirimkan kembali berita. Karena tempat kejadian hampir membakar seluruhnya, memang sulit untuk menemukan petunjuk berharga. Mereka mengirim orang untuk menjelaskan lokasi kebakaran, memanfaatkan kekacauan untuk mengumpulkan beberapa sampel dari tempat kejadian, dan menggunakan reagen luminol untuk pengujian cepat. Reagen luminol adalah salah satu metode pendeteksian yang paling umum dalam investigasi kriminal. Reagen ini dapat menggunakan reaksi kimia khusus yang menyebabkan hemoglobin dalam darah bereaksi di dalamnya untuk memancarkan cahaya biru. Sehingga mengidentifikasi keberadaan darah, bahkan jejak noda darah setelahnya pembersihan dapat dideteksi, dapat muncul. Namun seluruh lokasi kejadian telah dibersihkan secara khusus oleh para profesional dari keluarga Rothschild. Jangankan noda darah tidak dapat terdeteksi, bahkan DNA telah dihilangkan. Sehingga pengintaian tidak menemukan bukti keberadaan siapapun di tempat tersebut. Setelah Tyrion menyampaikan hasil ini kepada Victoria,
Victoria segera mengerutkan kening dan bertanya, benar-benar tidak ada korban jiwa di lokasi kebakaran. Tyrion menjawab, kembali kepada Tuan, sejauh ini, belum ada petunjuk terkait personel ditemukan di tempat kejadian. Bahkan tidak ada sehelai benang pun. Bahkan sehelai rambut pun yang terbakar oleh api tidak ditemukan. Victoria berkata dengan dingin, tidak mungkin. Karena pihak lain yang menyalakan api, itu pasti menghancurkan petunjuknya. Jika tidak, mengapa mengganggu? Dalam permainan master, tidak ada gerakan yang sia-sia. Ya, setelah mengatakan itu, Victoria berkata lagi, perintahkan mereka memeriksanya lagi dengan cepat. Periksa karyawan perusahaan umum penerbangan yang bertugas kemarin. Siapa yang mereka lihat dan apa yang tidak biasa. Tanyakan semuanya. Tyrion berkata dengan tergesa-gesa. Baiklah yang mulia, saya akan memberitahu mereka sekarang. Segera, pameran itu mengikuti permintaan Victoria, mengajukan beberapa pertanyaan, dan mengirimkan kembali berita tersebut. Setelah Tyrion menerima berita tersebut, dia terkejut dan segera melaporkan kepada Victoria. Tuan Ying, ada berita. Tadi malam, Jaime secara pribadi mengatur helikopternya. Dia meminta pilot perusahaan penerbangan umum untuk menerbangkan helikopter ke sekitar rumah sakit Manhattan. Helikopter nyaman. Setelah itu, dia langsung menuju atap rumah sakit Manhattan. Victoria mengerutkan kening. Lalu apa? Tyrion berkata. Kemudian Jaime mengirim pilotnya pergi. Maksudnya dia bisa mengendalikan helikopter sendirian. Dan pilotnya tidak berani tidak patuh. Dia meninggalkan helikopter bersamanya dan langsung pergi. Victoria bertanya lebih lanjut. Petunjuk apa lagi yang pilot? Tidak, Tyrion berkata. Setelah pilot meninggalkan rumah sakit, dia naik taksi pulang untuk beristirahat. Hari ini dia dipanggil oleh polisi untuk membantu penyelidikan. Saat dia berbicara, Tyrion menambahkan, polisi juga menyelidiki karyawan yang bertugas di hanggar awal pagi ini. Pihak lain mengatakan bahwa sebelum fajar, Jaime mengemudikan helikopter kembali ke perusahaan penerbangan umum sendirian, dan dia menarik helikopter tersebut. Setelah memasuki hanggar, Jaime menyuruhnya pergi. Tidak butuh waktu lama bagi hanggar untuk menangkap api, dan apinya menjadi sangat besar begitu mulai menyala, seolah-olah itu buatan manusia. Victoria mengingat beberapa saat, lalu berkata dengan sedih, sepertinya Jaime dan Paman Zoro sudah mati. Aku sungguh tidak menyangka bahwa 4 senior agung di bawah perkumpulan penghancuran Kingku, yang telah berada di dunia selama beberapa dekade tanpa satu kekalahan pun, semuanya akan jatuh satu demi satu dalam waktu singkat ini. Berbicara tentang ini, dia mengejutkan kepalanya. Dia meringkuk dan menggeram dengan ekspresi ganas. Hal yang paling tidak dapat diterima adalah 4 orang yang terbunuh. Aku bahkan tidak menyentuh bayangan satu sama lain. Siapa namanya dan berapa banyak orang yang berada di bawah komandonya? Saya tidak tahu ini. Saya tidak tahu apa-apa. Selama lebih dari 300 tahun. Kecuali saat saya dikejar ke pegunungan 100.000 oleh tentara King. Saya tidak pernah pasif seperti sekarang ini. Sialan, ekspresi Tyrion sedikit sedih, tapi lebih meremehkan. Kematian 4 senior agung pasti akan berdampak besar pada seluruh dinasti King, dan akan membuat dirinya sendiri, tetua ketiga, dan keluarga Webb yang memimpin rumah gubernur angkatan darat kelima ragu dan khawatir tentang masa depan. Begitu bayangan muncul di benak setiap orang, stabilitas yang telah bertahan selama 300 tahun akan hancur dari dalam. Pada saat ini, Tyrion tiba-tiba menerima telepon, dan kemudian wajahnya berubah drastis. Dia berkata kepada Victoria, Tuan Ying, kantor gubernur tentara kiri datang untuk melaporkan. Ditemukan bahwa Jaime menyewa jet bisnis dan berangkat dari New York dini hari tadi. Pergi ke Cina. Apa? Jantung Victoria berdetak kencang dan dia berseru. Apakah ini serius? Itu benar sekali, kata Tyrion dengan tegas. Dia memang yang mencarter pesawat, dan lamaran rutenya dari New York. Faircliff. Pesawatnya sudah lepas landas lebih dari 3 jam sekarang. Hati Victoria menegang dan bertanya, apakah wilayah Jaime ada di pesawat itu? Tyrion berseru, Tuan Ying, bawahan tidak berani menyatakan. Terlalu banyak. Tetapi waktu ketika pesawat ini lepas landas terlalu kebetulan, dan pedagang barang antik juga menghilang. Tidak bisa dikesampingkan bahwa Jaime mengendalikan pedagang barang antik terlebih dahulu.
dan kemudian mendapatkan harta yang Anda inginkan dan membawanya, kemungkinan harta karun itu kabur ke Tiongkok. Pada titik ini, Tyrion berspekulasi, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Jaime selalu dihargai olehmu. Dan orang tuanya, saudara kandungnya ada di tangan kita. Dia tidak akan pernah berani menantangmu. Apalagi dia sendiri perlu meminum obat penawarnya secara rutin. Tanpa penawarnya, bahkan jika dia bertahan hidupmu, berapa hari dia bisa bertahan? Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, tidak perlu memikirkanmu." Victoria mantap. Situasi hari ini tidak sama lagi seperti di masa 300 tahun terakhir. Dalam 300 tahun terakhir, saya belum pernah bertemu lawan manapun. Saya juga belum pernah bertemu orang yang bisa mendetoksifikasi racun yang saya buat. Tapi sekarang, kita punya lawan yang kuat. Mungkin dia punya cara untuk mendetoksifikasinya. Berbicara tentang ini, Victoria menambahkan, "Pikirkanlah, saat itu gratis. Seluruh tambang tembaga dihancurkan. Tetapi hanya jaringan tubuh senior Jotun yang ditemukan. Ini membuktikan bahwa pihak lain telah memindahkan hidup-hidup orang lain. Jika tidak, dia bisa mengumpulkan semua orang sampai mati di tambang tembaga. Mengapa para penjaga ksatria dan tentara mati bersedia dipindahkan olehnya ketika mereka tahu dengan jelas bahwa mereka tidak bisa hidup lebih dari 1 bulan tanpa penawarnya? Sangat mungkin pihak lain telah menyelesaikan masalah racun." Ekspresi Tyrion tegas dan dia bertanya dengan cepat, "Tuan Ying, apakah kita harus menemukan cara untuk menghentikan pesawat itu?" "Berhenti. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan pesawat itu." "Hentikan," Victoria berkata tanpa ragu-ragu. "Mari kita menyusup." Orang-orang di sistem intelijen AS melapor ke Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dengan nama asli mereka, mengatakan bahwa seseorang membawa rahasia penting dan melarikan diri ke Tiongkok dengan pesawat itu. Dengan perilaku orang Amerika yang lebih suka mempercayainya, pesawat akan diperintahkan untuk kembali dan diselidiki. Tyrion berkata, "Tuan Ying, Anda dapat menemukan seseorang untuk melaporkan hal semacam ini secara anonim. Jika kita bertanya kepada orang tersebut, kami menyusup untuk melaporkannya dengan nama asli, lalu dia mungkin akan mengekspos dirinya sendiri." "Tidak masalah," Victoria berkata tanpa ekspresi. "Katakan padanya bahwa ini adalah kesempatan bagus baginya untuk memberikan kontribusi. Setelah memberikan laporan, perintahkan dia bunuh diri secara langsung. Setelah kematian, keluarganya akan dapat menjaga diri mereka dengan damai di masa depan. Setelah kematiannya, dia tidak hanya akan memperlihatkan dirinya sendiri, dan Amerika akan menjadi lebih yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Dalam hal ini, bahkan jika mereka mengirimkan angkatan udara, mereka pasti akan mendapatkan pesawatnya kembali." Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menerima informasi yang sangat penting di pagi hari. Seorang agen yang berafiliasi dengan Badan Intelijen Pertahanan AS, dia melapor ke Badan Keamanan Nasional dengan nama aslinya. Melaporkan bahwa seseorang di dalam pesawat jet bisnis yang lepas landas dari New York beberapa jam yang lalu sedang menuju ke Tiongkok dengan membawa informasi yang sangat rahasia terkait dengan perlindungan chip. Badan Keamanan Nasional menerima banyak pesan serupa setiap hari melalui berbagai saluran. Namun pengalaman membuktikan bahwa sebagian besar pesan tersebut palsu, bahkan ada yang hoaks. Namun, informasi ini datang dari agen dari Departemen Saudara, dan kredibilitasnya segera meningkat tanpa batas. Bagaimanapun, semua adalah rekan kerja dan semua tahu keseriusan pekerjaan pertahanan suatu negara. Dan ini tentang pekerjaan mereka serta tanggung jawab hukum yang terkait. Tidak ada yang akan bercanda tentang hal semacam ini. Tepat ketika Biro Keamanan Nasional bersiap untuk membahas tindakan pencegahan, datang berita lain yang mengejutkan mereka. Agen dia yang memberikan informasi tersebut benar-benar jatuh hingga mati. Meski belum bisa memastikan apakah agen tersebut bunuh diri atau dibunuh, berdasarkan reaksinya, semua orang di Departemen Keamanan Dalam Negeri seperti merasakan duri di punggung mereka. Dan secara mendasar percaya bahwa pasti ada konspirasi besar. Jadi, mereka melakukan pengerahan darurat secepat mungkin dan menyusun rencana darurat. Pertama, pesawat sasaran harus diperintahkan untuk kembali dan kembali. Kedua, mengingat kejadian 911 lebih dari 20 tahun yang lalu, untuk mencegah pihak lain melakukan perilaku irasional, pihak lain tidak boleh dibiarkan kembali,
ke kota metropolitan New York yang ramai. Oleh karena itu, Biro Keamanan di Perbatasan AS Kanada menemukan bandara kecil di Vermont Utara dan meminta pihak lain untuk mendarat di bandara yang ditunjuk. Sekali lagi, mereka mengirimkan agen, polisi, dan pasukan ke bandara untuk melakukan persiapan lengkap. Pada saat yang sama, Garda Nasional Vermont mengirimkan 2 F-35 untuk lepas landas terlebih dahulu ke wilayah udara Kanada untuk menjemput mereka, mengemudikan dan menemani pesawat hingga pesawat target mendarat di bandara yang bertujuan untuk menghindari kecelakaan semaksimal mungkin. Setelah pesawat mendarat, polisi dan agen mengambil kendali penuh atas pesawat, menangkap dan menginterogasi semua personel di pesawat, dan menggunakan cara paling profesional untuk melakukan pemeriksaan paling detail terhadap pesawat. Saat ini, jet pribadi jarak jauh yang disewa oleh Jamie sedang terbang di atas Teluk Hudson di Kanada. Meski pesawat telah terbang lebih dari 3 jam, ia hanya terbang 1/5 dari lama penerbangan 15 jam. Rute penerbangannya adalah dari langit di atas Kanada, kemudian melalui Selat Bering antara Amerika Serikat dan Rusia, dan melalui langit di atas Jepang menuju East Cliff. Menurut rute asli dari New York ke East Cliff, mereka hanya membutuhkan waktu 13 jam untuk menyelesaikan penerbangan. Namun, karena perang di Eropa Timur belum juga padam, maka rute tersebut perlu diputar melalui Rusia, sehingga menambah waktu 2 jam penerbangan. Untuk rute yang begitu jauh, biaya penerbangan charter saja akan mencapai lebih dari 2 juta yuan. Namun saat ini, kecuali kapal awak, tidak ada satupun penumpang di dalam kabin. Saat ini, pesawat awak sudah menyalakan autopilot sehingga pesawat bisa terbang dengan lancar di ketinggian 11.000 meter. Namun, pada saat itu, mereka tiba-tiba menerima radio komunikasi dari pengaturan lalu lintas udara darat yang mengharuskan mereka segera kembali ke Teluk Hudson, menyelesaikan ancaman, kembali ke Amerika Serikat, dan mendarat sesuai kebutuhan di bandara kecil di utara Burlington, Vermont. Kota Burlington hanya berjarak 60 km dari perbatasan AS Kanada, dan bandara kecil di utaranya bahkan berjarak kurang dari 20 km dari perbatasan. Bandara ini secara bertahap telah ditinggalkan oleh sistem penerbangan sipil selama bertahun-tahun, dan saat ini sebagian besar digunakan oleh klub penerbangan swasta Amerika. Karena pengaturan lalu lintas udara tidak menjelaskan melalui radio mengapa penerbangan tiba-tiba harus kembali, dan penerbangan harus mendarat di bandara yang hampir ditinggalkan oleh sistem penerbangan sipil, kapten bertanya kepada pihak lain melalui radio mengapa dia harus kembali. Tetapi pengaturan lalu lintas udara hanya memberitahu mereka bahwa perintah untuk kembali dikeluarkan oleh pengaturan lalu lintas udara Amerika, dan mereka tidak mengetahuinya. Awak pesawat harus menerbangkan pesawat kembali. Jika tidak, awak kapal dapat ditangkap karena menolak mematuhi pengaturan udara. Tentu saja, pilot tidak berani melanggar perintah lalu lintas udara, sehingga pesawat meninggalkan jejak melingkar di atas Teluk Hudson dan kembali ke Amerika Serikat. 2 jet tempur F-35 dari Garda Nasional Vermont juga segera lepas landas dan menuju wilayah udara Kanada untuk tinggal di dekatnya. Pada saat ini, Tyrion melihat di perangkat lunak penerbangan bahwa pesawat yang disewa oleh Jamie telah menyelesaikan putaran baliknya dan terbang kembali ke Amerika Serikat. Dia melapor kepada Victoria, "Tuan, pesawat telah kembali." Saat dia selesai berbicara, dia menerima informasi intelijen lain dari pengintaian dan segera melapor ke Victoria, "Tuan, saya baru saja menerima berita dari pengintaian di depan. 2 F-35 dari Garda Nasional Vermont lepas landas dalam keadaan darurat dan terbang ke utara menuju Kanada. Diperkirakan akan bertemu pesawat yang menjemput Jamie." Victoria mengangguk dan berkata dengan tenang, "Jika Jamie dan harta karun itu benar-benar ada di pesawat ini, harta karun itu pasti akan jatuh ke tangan orang-orang militer AS. Keluarga Rothschild mengakar kuat di Amerika Serikat. Karena mereka kehilangan barang, militer AS pasti akan mengembalikannya kepada mereka." Setelah itu, Victoria berkata dengan dingin, "Beritahu Joshua, segera mobilisasi semua agen rahasia yang disembunyikan di Departemen Keamanan AS untuk mengikuti mereka secara komprehensif. Dalam operasi ini, Badan Keamanan Nasional pertama-tama memastikan di bandara mana pesawat akan mendarat. Kemudian pastikan apakah barang antik yang dicari Jamie dan keluarga Rothschild ada di pesawat.
Juga segera kirim semua personel yang tersedia ke bagian utara New York. Bersiaplah. Dan setelah yakin bahwa benda itu ada di pesawat, segera ambil tindakan dan bawa dengan cara apapun. Tyrion merasa ngeri, dan butuh waktu lama untuk kembali sadar. Dia berkata dengan gugup, "Tuan, jika Anda mengambil langsung dari tangan Badan Keamanan Nasional, apakah semuanya akan menjadi tidak terkendali?" Setelah itu, dia dengan cepat menyarankan, "Bawahan merasa jika barang itu benar-benar ada di pesawat ini, maka kita bisa menunggu Badan Keamanan Nasional mendapatkan barangnya. Setelah mengembalikannya ke keluarga Rothschild, kita bisa merebut kembali barang itu dari keluarga Rothschild." Victoria berkata dengan ekspresi tegas, tanpa keraguan, "Tidak, selama benda itu dipastikan ada di pesawat ini, tidak untuk ditunda. Jika kecelakaan lain mengecewakannya, masyarakat Poking yang berusia lebih dari 300 tahun juga akan terlibat. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkannya sebelum Badan Keamanan Nasional mengetahui tujuan dari hal ini." Tyrion saya terkejut mendengarnya. Dia tidak mengerti mengapa Victoria, yang selalu berhati-hati, mengambil risiko besar kali ini. Mencuri barang dari Departemen Keamanan Dalam Negeri di Amerika hampir sama dengan serangan teroris skala besar. Begitu kejadian itu terjadi, berhasil atau gagal, perkumpulan penghancuran King akan menjadi musuh nomor satu Amerika Serikat. Sifatnya sangat buruk bahkan melampaui Bin Laden. Hampir sama saja dengan mencari kematian. Apapun yang terjadi, tidak boleh mengambil risiko sebesar itu. Namun, Victoria tidak berpikir demikian. 400 tahun dari 500 tahun masa hidupnya telah berlalu. Sekarang dia akan memasuki usia parubaya dan usia tua yang sebenarnya. Perkumpulan penghancuran King yang berusia 300 tahun tentu saja penting. Tetapi tidak ada yang lebih penting dari nyawanya sendiri. Selama bertahun-tahun, usahanya untuk menemukan rahasia keabadian dan memperpanjang hidup hingga 1000 tahun berulang kali gagal. Terakhir kali dia berada di Gunung Siwanda, dia kembali mengalami pukulan dan ketakutan yang hebat, yang membuatnya semakin cemas. Dia juga menjadi semakin tidak percaya diri untuk memperpanjang masa hidupnya selama 500 tahun, dan merasa bahwa keinginan ini hampir mustahil. Namun kemunculan si Fang Baozu tiba-tiba menghidupkan kembali harapannya untuk memperpanjang umurnya selama 1000 tahun. Dia memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan emas ini apapun yang terjadi. Karena ini mungkin kesempatan terakhir Tuhan memihak dan meninggalkan dirinya. Dia harus mencoba yang terbaik untuk memahaminya. Victoria mengetahui latar belakang si Fang Baozuang. Mengetahui bahwa pada dinasti Tang, si Fang Baozuang merupakan senjata nasional penting yang dapat melindungi bangsa dan negara. Dia adalah seorang ahli Taoisme. Dia tahu betul bahwa meskipun kekuatan sihir si Fang Baozuan telah menurun setelah bertahun-tahun, kekuatan sihir yang tersisa pasti akan sangat membantu individu atau kelompok kecil dan menengah. Pemilik keluarga Rothschild tidak memahami energi spiritual, budidaya, atau pemahaman tentang pembentukan inti si Fang Baozu. Mereka telah berkembang selama 2 hingga 300 tahun hanya dengan memegangnya secara diam-diam. Inilah si Fang bukti terbaik bahwa mana Baozuang masih ada. Oleh karena itu, menghadapi si Fang Baozu, Victoria merasa bahwa dengan latar belakang upayanya untuk memperpanjang hidup hampir tidak ada harapan. Apa arti hidup dan mati perkumpulan penghancuran King? 100 tahun kemudian, jika dia meninggal, apakah dia akan tetap menyerahkan perkumpulan penghancuran King kepada keturunan keluarga Wu Ben agar bebas dan tidak terkendali? Itu hanyalah mimpi bodoh. Jika dia pasti mati dalam 100 tahun, apa pentingnya keberadaan perkumpulan penghancuran King? Akan lebih memuaskan jika membiarkan mereka semua dikuburkan bersama. Lalu, bagaimana jika setelah operasi ini, dinasti King akan memprovokasi Amerika Serikat dan dikepung serta ditindas oleh Amerika Serikat? Dengan kekuatannya, meskipun dia tidak dapat melindungi seluruh perkumpulan penghancuran King, masih sangat mudah untuk menemukan tempat yang aman untuk menyembunyikannya dan menjalani sisa 100 tahun dengan cara yang membumi. Dan jika petualangan ini memungkinkan dia mendapatkan si Fang Baozu, maka kekayaannya secara keseluruhan akan meroket. Dan peluang untuk mendapatkan rahasia keabadian akan jauh lebih tinggi. Bahkan mungkin saja hal ini akan membawa terobosan besar dalam budidaya. Selama menemukan kesempatan untuk memperpanjang hidup hingga 1000 tahun, perkumpulan penghancuran King akan lenyap.
dan dia dapat membangun yang baru. Terlebih lagi, bagaimana jika hal itu mengganggu Amerika Serikat? Puluhan atau 100 tahun kemudian, semua pejabat tinggi Amerika saat ini akan dimakamkan, dan segala sesuatu tentang dinasti Qing akan terhapus selama bertahun-tahun. Siapa yang masih merindukan Victoria 100 tahun kemudian? Ketika saatnya tiba, dia akan mengubah penampilan, membentuk perkumpulan penghancuran Qing yang lain, dan hidup 500 tahun lagi. 500 tahun itu adalah 500 tahun ketika tangan dan mata Anda bisa mencapai langit. 500 tahun ketika bisa memanggil angin dan hujan. Pada saat itu, perkumpulan penghancuran Qing kecil tidak lagi dapat menarik perhatiannya. Namun, jika dia ragu-ragu dan menyebabkan perubahan apapun pada gedung harta karun Si Fang, itu pasti akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Memikirkan hal ini, Victoria memperkuat keyakinannya. Dia berdiri dan berkata dengan dingin, "Ayo pergi ke utara ke perbatasan As Kanada dulu. Setelah informasi pastinya datang, kita akan pergi ke bandara yang ditunjuk oleh Departemen Dalam Negeri Keamanan untuk melihat apa yang terjadi." Tyrion buru-buru berkata, "Tuan Ying, Anda ingin pergi ke tempat kejadian secara langsung. Bukankah itu terlalu berbahaya? Menurut pendapat bawahan, mohon saja orang-orang Joshua menangani masalah ini, sehingga kamu tidak akan mengetahuinya karena ini." Tyrion adalah seorang junior dan pelayan setia Victoria. Dia tahu bahwa identitas Victoria sangat istimewa. Dia juga menyimpan rahasia keabadian yang mengejutkan selama 400 tahun. Dia tidak boleh mengambil risiko kecuali benar-benar diperlukan. Selain itu, menurut pendapatnya, 3 dari 4 senior agung telah meninggal. Dan Victoria tidak ikut campur secara pribadi dalam 3 kematian pertama. Tentu saja, Victoria tidak perlu mempertaruhkan nyawanya demi senior Zoro, Jaime Cheren, dan harta karun yang tidak diketahui. Victoria tidak lagi menyembunyikan dirinya saat ini. Dia memandang Tyrion dan berkata dengan nada tegas dan cemas, "Hidup atau mati senior Zoro tidak penting. Begitu pula hidup atau mati Jaime. Yang penting adalah pedagang barang antik dan apa yang ada di tangan. Itu harta unik yang dapat mengubah nasib perkumpulan penghancuran Qing. Penemuannya mungkin merupakan peluang terbesar dalam lebih dari 300 tahun sejak perkumpulan Po Qing didirikan. Saya datang ke Amerika Serikat secara langsung untuk mendapatkannya. Jika saya bisa mendapatkannya, itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak bisa mencapainya, saya harus menemukan cara untuk menghancurkannya. Jika benar-benar jatuh ke tangan lawan misterius itu akan menjadi ancaman terbesar dalam 300 tahun terakhir." Saat ini intinya, ekspresi Victoria menjadi sangat suram. Dia memasukkannya ke dalam gigi dan berkata, "Kamu juga tahu bahwa selama bertahun-tahun, apakah Ashley mati atau tidak selalu menjadi kekhawatiran besar di pikiranku. Aku telah mengeluarkan begitu banyak energi dan tata letak di keluarga Akar selama 20 tahun hanya untuk mencari peluang untuk memaksa dia muncul, tetapi hasilnya tidak selalu sesuai keinginan saya. Dia bahkan membawa kerugian besar bagi kita. Saya tidak khawatir tentang hal lain. Aku hanya khawatir Ashley belum mati. Jika orang misterius itu miliknya, apa yang akan terjadi pada kita? Jika kamu mengatakan itu adalah akibat terburuknya. Jika ini benar, Ashley akan menjadi musuh pertama dengan kemampuannya untuk mempengaruhi hidup dan mati perkumpulan penghancuran Qing. Dan jika mereka diizinkan mendapatkan harta tak tertandingi kali ini, keseimbangan kemenangan mungkin akan sepenuhnya condong ke sini." Tyrion tampak ngeri dan berkata tanpa sadar, "Tuan Ying, harta tak bertanding yang Anda sebutkan benar-benar memiliki efek yang begitu kuat." Victoria berkata, "Siapapun yang dapat menguasai dunia." Setelah itu, Victoria memandang Tyrion. Nadanya agung dan sombong. Dia berkata dengan suara dingin, "Tianlin, kamu tidak perlu khawatir tentang hidup dan mati perkumpulan penghancuran Qing. Apalagi hidup dan mati anggota keluarga Wu Ben lainnya. Hari ini aku menjanjikanmu kesempatan besar. Jika suatu hari saya dapat menemukan metode menyempurnakan pil 100 tikungan 1000 putaran dan berhasil memperpanjang hidup saya selama ribuan tahun, maka akan sangat mudah untuk menyempurnakan pil hijau abadi. Pada saat itu, saya akan memberikannya kepada kamu satu. Pil hijau abadi akan menganugerahkan 500 tahun kehidupan." Pada titik ini, Victoria berhenti sejenak, memandang, dan berkata,
Perkumpulan penghancuran King telah tiada. Kamu dan saya dapat membangun yang lain. Anggota keluarga Wu Ben yang lain sudah meninggal. Kamu masih memiliki darah keluarga Wu Ben di tubuhmu. 500 tahun sudah cukup bagimu untuk menyebarkan cabang dan daun keluarga Wu Ben. Pada saat itu, kamu akan menjadi leluhur dari keluarga Wu Ben. Mulailah cara menciptakan keluarga Wu Ben yang baru. Jika suatu hari saya hidup selama surga, keluarga Wu Ben juga akan abadi. Bukankah ini luar biasa? Tyrion merasa seperti disambar petir. Merasa mati rasa dari kulit kepala hingga jari kaki. Masa hidup 500 tahun adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Victoria mengandalkan ramuan abadi Patriark Marcius untuk hidup hingga 500 tahun. Bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa seperti itu? Namun, begitu Victoria benar-benar menguasai metode hidup hingga 1000 tahun, dia akan menjadi makhluk seperti Patriark Marcius. Pada saat itu, bukankah dia akan menjadi eksistensi yang sama seperti dulu? Jika Patriark Marcius dapat menganugerahkan pil kehidupan abadi yang abadi, maka dia secara alami dapat memberikan pil kehidupan abadi yang abadi untuk dirinya sendiri. Patriark Marcius bisa memberikan 500 tahun hidupnya, jadi dia juga bisa memberikan dirinya 500 tahun hidup. Memikirkan hal ini, Tyrion hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia ingin berlutut di depan Victoria dan membenturkan kepalanya ke tanah satu persatu sampai kepalanya hancur. Victoria melihat kegembiraannya, dan juga melihat bahwa dia ingin berlutut. Victoria mengangkat tubuh Tyrion dengan energi spiritual, mencegahnya berlutut, lalu berkata, "Tianlin, harap diingat, saya hanya mengatakan ini kepada kamu, dan saya juga akan mengungkapkan kepada orang kedua di masa depan, dan kamu. Kamu harus mengingatnya dan tidak mengungkapkan apapun kepada siapapun. Apakah kamu mengerti?" Suara Tyrion bergetar karena kegembiraan. Dia berkata berulang kali, "Jangan khawatir, Tuan Ying, saya mengerti. Saya bersedia berusaha sekuat tenaga untuk membantu Tuan, melalui pedang dan gunungan api, bahkan jika saya mati." Victoria mengangguk puas, dan berkata, "Mulai hari ini, kamu harus memperbaiki mentalitas. Selama kamu dan saya bisa hidup selamanya dan kalahkan lebih dari 10.000 orang di dinasti Qing, bahkan jika mereka semua mati, itu tidak akan mengerikan. Orang-orang adalah umpan meriam yang telah saya latih selama lebih dari 300 tahun. Kapanpun waktunya bagi mereka untuk mati, mereka akan mati." Kehidupan dan kematian lebih dari 100.000 orang di perkumpulan penghancuran Qing, yang diceritakan dari mulut Victoria, tidak lebih dari masalah sepele. Sepertinya yang dia bicarakan bukan tentang kehidupan lebih dari 100.000 orang, tetapi kehidupan lebih dari 100.000 semut. Yang lebih penting adalah banyak dari mereka adalah keturunan langsung dari keluarga Wu Ben, dan mereka juga merupakan generasi muda Victoria Wu Ben. Meskipun Tyrion sudah lama tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang-orang di sekitarnya, dia belum mencapai level Victoria. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari perbedaan antara dirinya dan sang pahlawan. Dirinya tidak peduli dengan kehidupan dan kematian beberapa orang, sedangkan sang pahlawan sama sekali tidak peduli dengan kehidupan dan kematian semua orang. Dalam pandangan Victoria, selama dia bisa hidup 500 tahun ke depan, dia bisa mengorbankan nyawa lebih dari 100.000 orang di perkumpulan penghancuran Qing kapan saja. Namun, ini tidak membuat Tyrion takut. Bagaimanapun, kondisi yang diberikan oleh Victoria begitu menggiurkan, sehingga dia mulai menantikan masa depan yang dijanjikan oleh Victoria. Jadi, dia berkata kepada Victoria dengan ekspresi tegas, "Terima kasih, Tuan Ying, karena telah mencerahkan saya." "Saya mengerti." "Oke." Victoria mengangguk puas. Pada saat ini, Tyrion menerima berita tersebut dan berseru dengan emosional, "Guru, ada berita. Badan Keamanan Nasional AS menetapkan pesawat untuk mendarat di bandara kecil dekat perbatasan Askanada. Ini akan memakan waktu hampir 2 hari untuk kembali. Setengah jam waktu penerbangan. Agen dan pasukan khusus mereka telah berkumpul di bandara." Victoria bertanya dengan dingin, "Berapa banyak orang di sana?" Tyrion berkata, "Sekitar 200 orang. Perbedaan sebenarnya tidak akan menjadi terlalu besar." "Oke," Victoria mengangguk. 200 orang. Tidak masalah.
Ayo pergi ke sana sekarang. Selain itu, perintahkan semua prajurit di dekat New York berkumpul dengan cepat dan tiba di bandara target dalam waktu 2 jam. Tyrion berkata buru-buru. Tuan Ying, bandara itu jaraknya hampir 400 km dari kita. Jika Anda ingin sampai ke sana dalam 2 jam, satu-satunya cara adalah dengan naik helikopter. Daerah itu sekarang dalam keadaan siaga tinggi. Jika ratusan atau ribuan orang pergi ke sana dengan helikopter, saya khawatir targetnya akan terlalu besar. Dan tidak realistis untuk mengoordinasikan begitu banyak helikopter dalam waktu singkat. Victoria mengerutkan kening dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengemudi? Tyrion menjawab, ini akan memakan waktu paling cepat 5 jam. Sial, ekspresi Victoria sangat garang. Tak disangka, 400 km ini ternyata menjadi kendala terbesar. Tyrion benar. Jika benar-benar ingin mengorganisir ratusan atau bahkan ribuan orang untuk terbang ke sana, setidaknya memerlukan puluhan atau bahkan ratusan helikopter. Ini hanyalah sebuah fantasi. Dalam keputusasaan, Victoria tidak punya pilihan selain giginya dan berkata, minta Joshua untuk segera mengatur helikopter untuk datang dan menjemput kita di lantai atas rumah sakit Manhattan. Lalu pilih 50 survei terbaik untuk membongkar dan tunggu kiriman saya. Jika tidak berhasil, saya akan mengambilnya sendiri. Tyrion tidak berani mengatakan lebih banyak, dan segera berkata dengan tangannya, saya patuh. Segera, helikopter menderu, menjemput Victoria dan Tyrion di lantai atas rumah sakit Manhattan. Kemudian terbang tanpa henti ke perbatasan Askanada. Setelah dihitung, pilot memperkirakan ia bisa tiba di dekat bandara target dalam waktu 1 jam 40 menit, yang membuat Victoria lega. Meskipun banyak orang tidak dapat melewatinya, dengan kekuatannya sendiri, akan mudah untuk merebut barang antik dari sekelompok agen dan tentara. Tepat ketika dia sedang berambisi, pilot helikopter tiba-tiba menerima pesan radio. N77DT, di NYPD, Anda meninggalkan wilayah udara New York. Silakan segera kembali ke wilayah udara New York, mendarat di lokasi yang ditentukan, dan menjalani pemeriksaan. Pilot helikopter tertegun sejenak. NYPD adalah singkatan dari New York Police Department, dan N77DT adalah nomor registrasi helikopter yang dikendarainya. Artinya polisi hanya berteriak sendiri. Pilot ini adalah anggota perkumpulan penghancuran King di New York. Sebelum hari ini, dia diam di markas besar perkumpulan penghancuran King di New York. Menurut peraturan internal perkumpulan penghancuran King, selama ketenangan, kecuali para pengintai yang bertanggung jawab kewaspadaan, tidak ada orang lain yang boleh bergerak. Sama seperti kapal selam yang senyap, mereka tidak diperbolehkan meninggalkan stasiun tanpa izin, tidak diperbolehkan mengambil inisiatif untuk mempelajari informasi luar, serta tidak diperbolehkan mengambil inisiatif untuk menghubungi dunia luar. Oleh karena itu, sebelum pilot diutus untuk menjalankan misi tersebut, dia tidak mengira bahwa keluarga Rothschild telah memblokir wilayah udara helikopter New York secara terselubung. Kecuali helikopter keluarga Rothschild, semua helikopter pribadi lainnya tidak diperbolehkan meninggalkan wilayah udara New York. Oleh karena itu, pilot yang tiba-tiba menerima pesan radio tersebut menjadi benar-benar bingung dan dengan cepat menjawab, NYPD, ini N77DT. Saya sudah mengajukan izin lepas pantai dari pengaturan lalu lintas udara dan akan menuju Burlington. Mengapa saya harus merasa tidak nyaman? Pihak lain segera menjawab di radio. Ini terkait dengan keamanan dalam negeri. Saya tidak dapat menjelaskan alasan spesifiknya. Silakan segera mendarat di lokasi yang ditentukan untuk diperiksa. Anda dapat dibebaskan setelah melewati pemeriksaan. Victoria mendengarkan panggilan radio dan segera dia bertanya kepada pilot. Apa maksud pihak lain? Mengapa Anda harus diperiksa? Pilot itu juga bingung. Meskipun dia tidak tahu bahwa penumpang wanita yang duduk di belakangnya adalah pemimpin perkumpulan penghancuran King, dia masih berkata dengan sangat sopan. Pihak lain ini terkait dengan keamanan dalam negeri. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Victoria bertanya kepadanya, apa yang akan terjadi jika Anda mengabaikannya? Pilot berkata, dalam hal ini, jika kita menolak bekerja sama, mereka akan mengirimkan helikopter polisi, dan bahkan memanggil Garda Nasional untuk meminta dukungan. Saat dia berbicara, pilot tidak bisa bertanya-tanya. Aneh,
Saya telah berada di New York selama bertahun-tahun. Dan terakhir kali kontrol lalu lintas udara begitu ketat adalah pada tahun 911. Victoria mengerutkan kening. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah berita kedatangan saya ke Amerika Serikat sudah bocor? Saat dia membayangkan, Tyrion melirik ponselnya dan berkata dengan cepat, saya baru saja menerima berita bahwa keluarga Rothschild menggunakan mereka untuk memanipulasi pengaruh pemerintah Amerika Serikat. Melalui berbagai departemen, mereka telah memblokir darat, laut, dan udara New York. Siapapun yang ingin meninggalkan New York harus menjalani pemeriksaan. Brengsek, polisi ingin menyelidikiku karena keluarga Rothschild. Bagaimana hal buruk seperti itu bisa terjadi di New York? Ekspresi Victoria berubah sangat jelek untuk sesaat. Dia tidak menyangka ketika dia pergi ke New York secara langsung, dia akan bertemu dengan keluarga Rothschild. Hal ini memberikan perasaan diintimidasi oleh seekor anjing ketika seekor harimau jatuh ke tanah, yang membuatnya sangat tertekan. Pada saat ini, peringatan lain datang dari radio pilot. N77DT, ulangi. Ini NYPD. Anda harus segera menyesuaikan jalur ke 280 derajat, dan turun ke 2200 kaki. Kecepatan tidak boleh lebih tinggi dari 80 knot. Rekan kami akan memandu Anda mendarat untuk diperiksa. Jika Anda menolak menerima pemeriksaan, NYPD akan mengaktifkan helikopter polisi untuk mencegat. Anda akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Pilot tidak punya pilihan selain berkata kepada kedua pria itu, "Dua tuan, seperti kita sekarang kita harus diperiksa. Jika tidak semuanya akan menjadi masalah." Begitu mereka mulai mencegat. NYPD tidak hanya memiliki helikopter polisi, tetapi Garda Nasional New York juga memiliki helikopter bersenjata. Mereka pasti akan menggigit kita sampai mati dan tidak akan melepaskannya. Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Victoria hampir marah. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menderita penderitaan seperti itu dimanapun. Namun, yang paling membuatnya pingsan adalah meskipun dia sangat marah, dia juga tahu betul bahwa dia tidak bisa memutar pahanya dengan tangannya di New York. Jika secara terbuka menghadapi polisi Amerika di angkasa, pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Pada saat itu, jika terjadi kedamaian dari udara lagi, dia mungkin tidak bisa sampai ke Burlington dalam waktu 2 jam. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menyembunyikan gigi dan berkata kepada pilot, "Oke, waktunya sempit. Ikuti saja persyaratan untuk bajingan ini." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.